Kekuatan reinkarnasi yang begitu kuat. Ekspresi Ningyi dan Tianxun berubah, dahi mereka tertutup rapat dan butir-butir keringat dingin seukuran manik-manik mengucur dari dahi mereka. Karena ingatan yang tiba-tiba muncul di benak mereka ini tidak baik, dan bahkan menyebabkan fluktuasi besar dalam suasana hati mereka. Kenangan nyata yang terlintas itu terus muncul di benak, bahkan mengganggu pikiran Ningyi dan Tianxun saat ini. Keduanya hanya bisa menahan keadaan saat ini, ingatan yang terus muncul di hati mereka. Keduanya menatap Xiao Yueli dengan mata merah. Menggunakan ingatan kehidupan lampau untuk mengganggu mereka. Ini benar-benar metode yang menjijikkan, kata Tianxun dengan dingin. Itu tidak cukup untukmu sampah. Xiao Yueli bukan orang yang bisa diprovokasi. Belum lagi di kehidupan sebelumnya dia menjadi Raja Hades, dan di kehidupan ini, dia menjadi putra Xiao Yan. Ayah harimau tidak memiliki pura seperti anjing. Xiao Yueli sama galaknya, dan tidak akan memiliki kebaikan sedikit pun saat menghadapi musuh. Terlebih lagi, musuh-musuh ini adalah keluhan yang terkumpul di kehidupan sebelumnya, dan cepat atau lambat mereka harus menyelesaikannya. Ekspresi Tianxun dan Ningyi sangat suram saat ini, dan Raja Roh lainnya semua menghindari cahaya hitam yang menyerang, yang dilepaskan dari sabit kematian Xiao Yueli. Jelas mereka tidak ingin terpengaruh oleh kekuatan reinkarnasi Xiao Yueli. Karena cahaya hitam pada tubuh Tianxun dan Ning Yao belum hilang saat ini, jelas akan selalu ada dalam waktu singkat. Keduanya menahan ingatan yang muncul di benak mereka. Dan ketika telapak kaki mereka melangkah maju menuju kehampaan, itu muncul di sisi kiri dan kanan Xiao Yueli dalam sekejap. Dan, seberkas sinar cahaya melesat dari Tianjifa, kedua sinar itu menembus kehampaan dan meledak ke arah Xiao Yueli. Ini adalah salah satu metode yang biasa digunakan oleh Tianren Mansion. Tentu saja, hukum ekstremitas surgawi diciptakan oleh Yang Mulia Jahat. Ada total 12 metode langit, tetapi tidak ada peringkat. Kekuatannya sepenuhnya bergantung pada seberapa banyak yang telah dipahami, serta tingkat kekuatannya sendiri. Xiao Yueli memegang sabit kematian, dan dengan kekuatannya saat ini, dia merasa masih sedikit enggan berurusan dengan Ning Yao dan Tianxun, bahkan dengan kekuatan reinkarnasi, kekuatannya sendiri masih belum cukup kuat. Oleh karena itu, Xiao Yueli, yang memiliki kekuatan reinkarnasi, tidak dapat melepaskan kekuatan aslinya sepenuhnya. Jika hanya Ningyi dan Tianxun itu bukan masalah besar, tapi 7 Raja Roh lainnya yang sudah tersebar ke segala arah dan mengepungnya. Oleh karena itu, Xiao Yueli terus waspada. Xiao Yueli harus menjaga sekelilingnya dan tidak berani ceroboh sama sekali. Saat dua berkas cahaya meraung, Xiao Yueli sudah mengangkat sabit maut untuk menghadapinya. Tapi saat ini, dia tiba-tiba terkejut, sesosok muncul tepat di depan Xiao Yueli, entah dari mana. Zhang Yuan dan Xiao Yueli menyadari keberadaan mereka, mereka adalah orang-orang yang bertarung berdampingan dengan Xiao Yan sebelumnya. Necromancer berdiri di garis depan tim dengan beliung di tangannya menghadapi dua balok sapuan, Dewa Sirin memutar beliung di tangannya, berputar dengan cepat, seperti membentuk perisai bundar, dan tiba-tiba memblokir kedua balok tersebut. Sosok Si Lingshen bergetar, dan sosoknya juga mundur beberapa lama. Tapi dilihat dari penampilannya, itu relatif mudah untuk dihadapi. Xiao Yueli berhenti, dan saat ini rubah iblis berekor 9 berdiri di samping Xiao Yueli. Jangan khawatir, adik perempuan. Masih memiliki seorang kakak perempuan, suara rubah iblis berekor 9 penuh pesona. Melihat siluman rubah berekor 9 dari jarak dekat, bahkan jika dia tidak tergoda oleh matanya yang berkedip, fitur wajahnya penuh pesona yang kuat. Pada saat yang sama, 7 Raja Roh yang tersisa adalah 7 senior dari labu-labu bermata 9 yang direnggut dari segala penjuru. Mereka semua berdiri di sisi Xiao Yueli dan Xiao Yan dengan tegas. Saat ini, sepertinya mereka tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Bahkan formula Si Lingshen untuk berurusan dengan Ning Yao dan Tianxun barusan, meskipun itu hanya pertahanan, sudah cukup untuk menunjukkan latar belakang Dewa Necromancer, dan itu sangat menakutkan. Adapun keadaan kekuatannya yang sebenarnya, saya khawatir hanya mitranya di Danau Jiu Mushen yang tahu.
7 Raja Roh lainnya yang menyerang saat ini akan memanfaatkan kesempatan ini dan mencoba menyelinap menyerang Xiao Yueli. Tapi saat ini, sudah ada beberapa sosok yang berdiri di samping Xiao Yueli. Dalam posisi bertahan, jelas tidak mungkin untuk menyelinap menyerang sekarang. Terlebih lagi, pada saat ini, suara yang dalam terdengar dari orang-orang. Kedua, suara Necromancer bergema di kehampaan seperti dewa. Tentu saja, ruang lingkup Necromancer masih terbatas, tapi setidaknya itu berpengaruh di jalan Lingmang terdekat, termasuk Ning Yao dan Tianxun. Sosok mereka semua acuh tak acuh, begitu pula 7 Raja Roh lainnya. Meskipun efek imobilisasi semacam ini berumur pendek, hanya satu kalimat yang memiliki efek seperti itu, yang cukup untuk mengejutkan Raja-Raja Mausolem. Ditambah dengan perawakan Dewa Necromancer yang tinggi dan aura misteriusnya memancar dari tubuhnya, mata Ning Yao dan Tianxun menjadi suram untuk sementara waktu. Raja Mingling telah berperang melawan Labu Bermata 9 sebelumnya. Dan selama pertarungan singkat itu, dia melihat bahwa semua Raja Roh berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu, sulit baginya untuk menilai kekuatan orang-orang tersebut. Dan dalam waktu singkat ini, ruang di sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat. Saya melihat bahwa ruang di mana Raja Tianzang dan Fuxing menghilang tiba-tiba terdistorsi, dan kemudian terdengar raungan keras, dan ruang itu hancur seperti cermin. Sebuah tubuh terlempar ke belakang, dan beberapa suap darah terus-menerus keluar. Dengan rambut acak-acakan, dia terlihat sangat malu. Dan melihat sosok yang keluar dari belakang ini, Ning Yao, Tianxun dan semua Raja Roh lainnya mungkin tidak dapat mengenalinya lagi. Tetapi mereka mengenali sosok yang keluar darinya, dan itu adalah Raja baru mereka, Fuxing. Segera setelah itu, sosok Raja Tianzang yang memegang tombak Yinlong secara bertahap muncul dari ruang yang rusak. Bahkan ketika menoleh tiba-tiba untuk melihat Tianxun yang mengelilingi Xiao Yueli, alisnya semua terangkat, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melangkah keluar dari sungai Yangtze dengan langkah tiba-tiba, dan meraung memicu suara nyanyian naga, lain kali Xiang Ningyi dan Tianxun. Anda mencari kematian. Raja Tianzang sebelumnya selalu tenang dan tenang, tetapi melihat sekelompok roh yang sibuk yang mengelilingi Xiao Yueli, niat membunuh muncul di mata mereka. Ekspresi Tianxun dan Ning Yao berubah, dan mereka bergegas untuk melawan tombak yang mengaum. Pohon ketiga dari metode Tianji, cengkeraman roh jahat, yang keempat dari metode Tianji, ribuan Buddha tidak memiliki bayangan, telapak tangan hitam dan ungu yang besar dipadatkan, dan patung Buddha memancarkan energi jahat yang pekat. Serangan kedua pria itu cukup sejalan dengan tombak panjang Raja Tianzang. Ketika mereka bertabrakan, tombak panjang itu tiba-tiba sejajar, tetapi pada saat ini, sebuah tangan muncul di ujung tombak panjang, menggenggam tombak panjang naga perak. Suaramu yang berani menyerang Raja Tianchang meledak lagi, karena baru saja dia terjebak di alam dewa abadi oleh Fuxing. Meskipun tidak butuh waktu lama, tampaknya para Raja Roh ini telah memanfaatkan kesempatan ini, dan tampaknya mereka bahkan melancarkan serangan terhadap Xiao Yueli.